Yang di subscribe, Yuk, subscribe yuk. Yuk. Hello everyone, welcome back to Basic School di ajaran 2020-2021. Nanti di kali ini Teacher Ganda, Teacher Vero, dan Teacher Delphi akan mengajar kamu di tematik. Kita berjuang. Hi students, I am Teacher Vero. I am the main teacher of 5X3. God bless you guys, how are you? Kita akan berjumpa lagi dalam pembelajaran tahun ajaran baru 2020-2021 secara online. Tetap semangat, tetap safety, tetap jaga kesehatan. Oke, go! Hello everyone, how are you? Welcome back to my channel. I'm glad to see you from this video. Alright guys, before we continue our lesson, it's better we pray together. Let's pray. Amen, praise Pedes. Oke guys, balik lagi nih sama Teacher Ganda. Hari ini kita mau belajar apa ya? Yes, kita mau belajar tematik di subtema pertama di pembelajaran pertama. Itu tentang organ gerak hewan. Tetap ya, by Mr. Ganda Sihombing. Don't forget to follow my Instagram and to subscribe my YouTube channel Ganda Sihombing. Oke, kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa sih yang akan kita pelajarin hari ini gitu ya kan? Nah, tadi teacher udah bilang organ gerak hewan gitu ya. Tapi lebih spesifiknya kita akan belajar tentang yang pertama nih. Ada bahasa Indonesia tentang menentukan ide pokok dalam paragraf. Paragrafnya ini tulisannya bahasa Inggris ya. Itu automatically kayaknya tadi pengetikannya. Harusnya pakai F. Oke. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang organ gerak pada hewan. Oke. Tapi tidak hanya pada hewan, kita akan menyinggung sedikit untuk organ gerak juga pada manusia. Alright guys. Nah, yang pertama, teacher akan jelaskan tentang apa sih jenis-jenis dari paragraf. Ya, yang pertama itu ada paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif itu adalah bukan kalimat utama yang terletak di awal paragraf itu. Oke? Yang kedua, ada paragraf induktif. Apa sih teacher paragraf induktif? Paragraf induktif itu adalah kalimat utamanya itu terletak pada akhir paragraf. Nah, yang ketiga, yang terakhir, itu ada paragraf campuran. Nah, paragraf campuran ini artinya kita akan menemukan kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf. Teacher pikir kita sudah pernah berdiskusi tentang ini. Nah, next kita akan bahas satu persatu. Bagaimana sih contohnya? Ini dia. Yang pertama, kita akan lihat di sini ada contoh paragraf deduktif. Oke, bebelit ya. Oke, contoh paragraf deduktif. Oke. Nah, jadi dari teks ini kita akan lihat yang mana sih yang menjadi kalimat utama dari paragraf ini. Coba kita lihat. Oke, benar sekali. Ada beberapa varian dendeng di dalam masakan khas Padang. Salah satunya adalah dendeng balado. Nah, setelah dari kalimat ini dijelaskan lagi dendeng itu bagaimana sih, dari apa, terus bagaimana cara membuatnya begitu ya, bumbunya apa sih gitu ya. Oke, next dari paragraf deduktif kita lanjut ke contoh paragraf induktif. Nah, di paragraf induktif seperti yang teacher bilang tadi, itu kalimat utamanya ada atau terdapat di akhir paragraf. Oke, misalnya nih, dia jelaskan dulu si Ahmad itu gimana sih? Ya kan, orangnya suka menolong, ramah, dan segala macam. Nah, kesimpulan dari si Ahmad ini, dia ada di belakang di belakang paragraf, maaf. Nah, yang intinya adalah itulah alasan mengapa kedua saudara ini mendapatkan perlakuan yang berbeda dari teman-temannya. Nah, itu yang menjadi kalimat utama di paragraf kali ini. Nah, yang ketiga, yang terakhir, contoh paragraf campuran. Nah, seperti yang teacher jelaskan tadi, kalau contoh paragraf campuran itu kalimat utamanya ada di awal dan di akhir kalimat. Nah, coba kita lihat ya. Ini dia. Oke. Di awal dan di akhir kalimat akan diberitahu conclusion atau inti dari paragraf tersebut. Limbah potong dan segala macam kamu bisa baca nanti ya. Oke, itu yang secara singkat teacher akan jelaskan tentang itu tadi. Nah, kamu juga bisa membaca di buku kamu nanti di halaman 4 kalau nggak salah.
Oke, nah kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Apakah dia? Oke, organ gerak pada hewan dan manusia. Nah, organ gerak itu atau biasa disebut dengan alat gerak manusia dan hewan itu mempunyai organ gerak yang sama, yaitu rangka atau yang biasa kita kenal dengan tulang dan otot ya. Nah, rangka itu adalah alat gerak yang pasif dan otot itulah alat gerak yang aktif. Kita punya tulang, tapi yang menggerakkan tulang itu adalah otot, begitu. Oke? Nah, teacher juga mau kasih tahu, setiap hewan, biarpun itu vertebrata, hewan yang bertulang belakang, dan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang itu sama-sama mempunyai alat gerak. Oke? Tapi beda-beda alat geraknya. Nanti kita akan diskusikan setelah ini. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Kita mau belajar dari ikan. Nah, kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan ikan. Nah, coba lihat dari gambar ini. Yang pertama, organ geraknya itu ada sirip. Sirip yang itu namanya sirip dada, ada sirip punggung yang di atas ya, ada sirip perut, ada sirip belakang ya, sirip belakang, bukan belalang kupu-kupu, belakang. Oke, yang selanjutnya inilah dia yang disebut dengan rangka ikan. Dan yang terakhir ada sirip ekor, tidak ketinggalan juga ya. Nah, sirip-sirip inilah yang membantu ikan untuk boleh bergerak. Oke, tanpa sirip mereka tidak akan bisa bergerak. Oke, next kita ke hewan apa ya? Ada gajah. Kita akan belajar tentang organ gerak pada gajah. Yang pertama, belalai. Nah, belalai ini adalah pengganti tangan untuk gajah. Mereka dapat meraih ranting dengan belalai mereka. Oke, yang selanjutnya kaki. Mereka punya kaki untuk boleh berjalan dan melompat. Nah, ini yang mereka gunakan untuk boleh bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke. Nah, coba kamu perhatikan, inilah dia yang disebut dengan rangka gajah. Oke. Dari hewan gajah kita ke krokodil, buaya. Oke, ini bukan buaya darat ya. Biarpun dia agak-agak ke darat-darat gitu, tapi bukan buaya darat. Ini hewan buaya. Oke. Nah, organ gerak pada buaya. Kita mau pelajari tentang buaya. Yang pertama, dia mempunyai kaki. Ini untuk berjalan, mendorong ya. Mendorong tubuhnya untuk boleh berjalan. Jadi, buaya itu menggunakan perutnya untuk bisa bergerak maju, bergerak mundur. Nah, kakinya mendorong. Karena kan badan mereka agak-agak besar gitu ya. Oke, next kita lanjut ke ekornya. Nah, ekornya ini yang akan menggerakkan dia mau berbelok kemana. Kalau dia mau berbelok ke kanan, dia akan mengarahkan ekornya ke kanan, kayak gitu ya. Nah, kita mau lihat dulu rangka dari buaya. Nah, ini hampir sama dengan reptil juga yang lainnya, kayak kadal. Hampir sama seperti ini juga rangkanya. Susunan rangkanya hampir sama gitu ya. Oke, next dari buaya kita ke katak. Ingat ya, katak dan kodok itu berbeda. Kalau katak itu seperti ini. Kalau kodok itu yang agak besar dan agak jorok gitu ya. Oke, kita akan belajar tentang organ gerak pada katak. Nah, yang pertama, kaki depan. Oke, biasanya pada kaki katak akan ada yang namanya ototnya juga. Otot kaki belakang itu untuk melompat, terus biar mereka lebih cepat. Kakinya itu lebih panjang yang belakang ya. Terus di kaki-kakinya itu, di jari-jarinya itu ada selaput. Nah, itu untuk mereka gunakan untuk bisa bergerak, berenang di dalam air gitu. Oke, kita akan lihat bagaimana sih rangka dari katak. Ini dia. Oke, inilah dia yang disebut dengan rangka katak. Kalau kamu lihat rangka seperti ini, berarti dia adalah katak. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar tentang jerapah. Oke, organ gerak pada jerapah. Yang pertama, mereka menggunakan kaki untuk menopang tubuhnya yang besar itu untuk mereka bisa berlari, berjalan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, mereka juga menggunakan leher mereka yang panjang untuk menjangkau daun di pohon. Biasa karena mereka lebih suka makanan daun-daunan yang ada di pohon gitu ya. Nah, kita mau lihat dulu rangkanya gimana sih? Nah, ini dia. Kelihatan banget ya, ini adalah rangka jerapah. Jangan sampai lupa. Next,
Dari jerapah kita mau ke yang terbang-terbang. Nah, organ gerak pada burung. Ingat ya, kita sudah pernah diskusi tentang burung. Burung itu bukan hanya elang, merpati, beo, bukan yang begitu ya. Burung itu juga termasuk itik, itu bangsa burung. Terus ayam, nah yang bersayap begitu. Ada yang bisa terbang dan ada yang tidak bisa terbang. Nah sekarang kita mau belajar tentang hewan burung yang satu ini. Mereka mempunyai sayap untuk menghasilkan gaya buat mereka bisa terbang, gitu ya. Nah yang selanjutnya, mereka juga mempunyai kaki untuk mereka boleh berjalan, berenang kalau untuk itik ya, yang mempunyai selaput juga. Untuk menangkap mangsa juga bisa, kalau kayak ini, burung elang ini. Mereka menggunakan kakinya untuk menangkap mangsa. Nah itu yang organ gerak pada burung ya. Nah ini dia rangka burung. Kalau kamu bisa lihat ada sayapnya, ada kaki, buntutnya, terus punya paruh gitu ya. Oke, yang selanjutnya, tada. Oke, monyet. Oke, organ gerak pada monyet. Jangan suka-suka ngomong monyet ya sama teman-temannya, itu nggak boleh, dosa. Nah, biasanya orang-orang kan bilang itu tangan dan kaki ya, tapi itu salah. Namanya adalah tungkai. Tungkai depan itu yang biasa mereka disebut tangan, dan tungkai belakang yang biasa disebut kakinya, gitu ya. Tapi itu namanya tungkai, oke? Tungkai depan itu mereka gunakan untuk bergelantungan di pohon, di ban, di mana aja. Mereka pokoknya bergelantungan, gitu ya. Terus yang tungkai belakang mereka gunakan untuk berdiri, melompat, ya, melompat-lompat. Mereka kan suka lompat-lompat tuh. Nah, inilah dia rangka monyet, ya. Mereka hampir sama ya seperti manusia, tapi hampir sama. Cuma wajahnya aja agak beda gitu. Oke, kita lanjutkan. Maafkan teacher, karena kali ini sudah selesai. Itu yang kita pelajari di pembelajaran pertama di subtema pertama. Jangan lupa, kamu akan mengerjakan Ayo Berlatih di halaman 7. Setelah itu, kamu harus foto hasil pekerjaan kamu. Jangan sampai lewat dari waktunya. Ingat, setiap pembelajaran kamu akan memiliki waktu hanya 1 jam. Oke. Thank you for watching. See you on the next video. Don't forget to subscribe, comment, and like. Don't forget to share it. Bye bye. See you. Stay healthy. Stay at home.